Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anggun Pinuriksa dari jurusan S1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Ihsan S1 MH. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara melakukan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif menggunakan aplikasi SPSS 20. Langsung saja ikuti tutorialnya. Ketika kita membuka aplikasi SPSS 20, akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan ini terdapat dua halaman, yaitu data view dan variable view. Data view ini yaitu digunakan untuk menginput data atau memasukkan data. Sedangkan variable view ini lembar kerja yang berfungsi memformat data yang akan dimasukkan ke data view. Sebelum kita memasukkan data, kita harus memasuki variable view ini dulu. Di bagian variable view ini terdapat name sampai role. Name yaitu pemberi nama pada variable view yang akan dimasukkan pada data view nanti. Sedangkan type itu untuk memformat data. Width untuk mengatur lebar kolom. Desimal untuk mengatur jumlah angka yang di belakang koma. Sedangkan label untuk memberi label terhadap data yang akan dimasukkan. Values ini mengatur nilai yang dikandung oleh data. Sedangkan missing mengatur data yang hilang. Kolom mengatur lebar. Align untuk perataan. Measure mengatur jenis skala yang akan digunakan. Langsung saja bagaimana cara mengisi data. Di kasus tugas saya terdapat dua kelompok. Yang pertama ada jenis kelamin dan nilai statistik. Yang pertama saya akan menuliskan jenis kelamin dahulu. Di bagian name kita tulis jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Tipe. Setelah menuliskan jenis kelamin, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Tipe kita tetap numerik, width tetap, desimal kita ganti 0. Karena jenis kelamin tidak ada angka di belakang koma, karena jenis kelamin itu ada pria dan wanita. Label kita tulis jenis kelamin. Di bagian depan boleh menggunakan huruf kapital. Jenis kelamin. Valuesnya kita ganti. Setelah dipencet akan ada titik 3, kita pencet. Karena jenis kelamin ada dua, pria dan wanita, maka pria kita kasih kode 1, sedangkan wanita kita kasih kode 2. Valuenya 1, labelnya pria. Setelah menuliskan kita add. Selanjutnya yang kedua, valuenya 2, labelnya wanita. Add. Setelah menuliskan valuesnya kita oke. Missing kita tetap non, kolom tetap, link tetap. Yang kita ganti measure. Measure kita ganti scale. Selanjutnya kita menulis nilai statistik pada bagian name. Kita menulisnya sama, dikasih underscore. Nilai underscore statistik. Sama, otomatis akan muncul seperti tampilan ini. Tipe tetap numerik, width tetap, desimal kita ganti 0. Karena di kasus yang diberikan oleh dosen saya, tidak ada angka di belakang koma. Labelnya kita tulis nilai statistik. Nilai statistik. Valuesnya tetap, missing juga tetap, kolom juga tetap, link juga tetap. Measure kita ganti juga dengan scale. Setelah kita mengisi pada lembar kerja, yaitu variable view, kita lanjut ke data view. Sesuai kasus, jenis kelamin di kasus saya yang pertama yaitu pria. Pria dikodekan dengan angka 1, maka kita tulis angka 1. Nilainya yaitu 45. Yang kedua, jenis kelamin dikodekan wanita. Wanita kodenya 2, maka kita tulis 2. Nilai statistiknya
Setelah menuliskan data view sampai selesai, kita lanjut menganalisis. Caranya, pencet analisis. Di bagian ini kita pilih descriptive statistik. Di bagian descriptive statistik kita pilih frequencies. Akan muncul tampilan seperti ini. Karena saya mau menganalisis data yang kuantitatif, maka kita pilih nilai statistik yang ke kotak kanan, karena nilai statistik adalah data kuantitatif. Maka pencet tanda panah akan masuk ke kanan. Selanjutnya kita pencet statistik. Di bagian statistik ada percentile values. Kita centang persentil. Di bagian persentil kita menuliskan angka 10. Setelah itu add. Dan angka 90. Setelah itu add. Di bagian sentral tendensi, kita tulis mean, centang mean, dan median. Di bagian dispersion, kita centang semua, yaitu standar deviasi, varian, rank, minimum, maksimum, standar error mean. Dan di bagian distribusi, kita pilih squamous dan kurtosis. Setelah mencentang, kita lanjutkan continue. Selanjutnya, kita pilih chart. Untuk data kuantitatif, kita pilih histogram. Di bagian histogram, kita centang show normal curve on histogram. Selanjutnya, kita continue. Kita cek bagian format. Jika di order by sudah terpilih ascending values dan di bagian multiple variable sudah terpilih compare variable, kita continue. Setelah itu, kita OK. Kan muncul hasil dari analisis tadi, yaitu ada nilai statistik, terus ada histogramnya. Saya akan nanti. Selanjutnya kita menganalisis yang data kualitatif. Sama caranya, analis, terus pilih descriptive statistik, pilih frequencies. Karena data kualitatif itu jenis kelamin, yang di bagian kanan nilai statistik, maka kita pindah nilai statistik ke kiri dulu. Dan kita memasukkan jenis kelamin ke bagian kotak kanan, yaitu bagian variabel. Untuk data kualitatif, kita pilih chart. Untuk data kualitatif, kita pilihnya P-chart. Setelah itu continue. Format jangan lupa dicek. Jika di bagian order by sudah terpilih ascending values dan di bagian multiple variable sudah terpilih compare variables, kita lanjut continue. Setelah itu OK. Tunggu waktu sebentar. Jika sudah muncul, ini adalah analisis data kualitatif. Juga ada tabelnya, ada P-chart-nya. Setelah saya melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif, saya akan menjelaskan hasilnya. Di nilai statistik ini, validnya ada 25, missing 0. Mean, nilai meannya 67,84. Mean yaitu rata-rata hitung. Standar error of mean-nya 3,450. Standar error of mean yaitu indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Nilai mediannya 65,00. Median ini nilai tengah dari susunan data atau distribusi. Standar deviasinya 17,252. Standar deviasi ini yaitu akar dari varian yang menunjukkan simpangan baku yang menyatakan dari sampel yang diteliti. Nilai variasinya yaitu 297,640. Varian ini rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing observasi. Sedangkan nilai squamous-nya yaitu 132. Squamous ini kemiringan distribusi data. Sedangkan nilai standar error of squamous-nya yaitu 464. Kurtosisnya min 1,502. Kurtosis ini keruncingan atau kepipihan distribusi data
Sedangkan standar error of kurtosisnya yaitu 902. Nilai ranknya 50. Rank ini yaitu nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Minimumnya 45. Minimum ini nilai terendah setiap variabel. Maksimumnya 95. Sedangkan nilai maksimum ini nilai yang tertinggi setiap variabel. Untuk persentilnya 10, 45,00. Untuk yang persentil 90 yaitu 92,00. Persentil yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Di bawah ini ada nilai statistik juga. Untuk valid yang 45, frekuensinya 3, persennya 12,0, valid persennya 12,0, kumulatif persennya 12,0, dan bisa dibaca sendiri sampai bawah. Sedangkan ini adalah tabel histogramnya untuk nilai statistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang jenis kelamin. Untuk validnya 25, missingnya 0. Mean yaitu nilainya 1,80. Standar error of mean 0,082. Mediannya 2,00. Standar deviasinya 408. Variansnya 1,167 dan bisa dibaca sampai bawah. Dan saya tadi sudah menjelaskan pengertiannya. Ini jenis kelaminnya. Untuk yang valid pria, frekuensinya 5, persennya 20,0, valid persennya 20,0, kumulatif persennya 20,0, dan bisa dibaca ini. Untuk picatnya, untuk yang jenis kelamin, yang pria ini lebih sedikit daripada wanita. Sekian dari penjelasan tutorial mengenai analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.